بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصير. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. لآخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم، ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. إلى أن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه أكل من كتب شاة، ثم صلى ولم يتوضأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه إمام الترمذي. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dan intinya yang ngajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dalam pembahasan makanan-makanan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangkinan niki kita sudah sampai pada hadis yang ke-177. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis niki dari gurunya yang bernama Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan hadis niki dari gurunya juga, yaitu Abdul Aziz bin Muhammadin. Aziz bin Muhammadin meriwayatkan dari Suhail bin Abi Saleh. Suhail meriwayatkan dari bapaknya, dan bapaknya meriwayatkan hadis niki dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu, bahwa sungguhnya Sayyidina Abi Hurairah ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa min akli thawri aqitin. Beliau berwudu setelah memakan thawri aqitin, ay qit'atun min aqit.
akid niki wa huwa labanun jamidun mustahjirun, susu yang sudah dikentalkan, bahasa yang perlu sami mentega. Thumma ra'ahu akala min katibi syatin, kemudian Abu Hurairah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan belikatnya kambing. Thumma shalla wa lam yatawadda, setelah itu beliau langsung salat tanpa berwudu. Jadi hadis yang pertama niki bisa jadi di saat beliau makan Nabi namanya akid niki, beliau dalam keadaan tidak berwudu, sehingga begitu beliau sholat beliau menaikkan wudu, atau bisa saja beliau dalam keadaan berwudu tapi sunnah untuk mentajrid wudu yang perlu sami begitu masuk waktu sholat, sekalipun wudu pelungguh masih. Begitu masuk waktu berikutnya maka disunnahkan untuk mentajdid wudu pelungguh, dan pahalanya bertambah juga. Yang berikutnya, Rasulullah melihat, Abu Hurairah melihat Rasulullah makan belikatnya kambing. Setelah niki beliau tidak berwudu, langsung sholat. Bisa saja terkadang beliau berwudu sebelum sholat, terkadang juga wudu beliau masih dan beliau tidak juga mentajdid wudu beliau. Dari segi hukum boleh dan tidaknya mentajdid wudu niki hukumnya sunnah. Kalau mau pelungguh lakukan silahkan, akan mendapatkan pahala lebih. Kalau tidak maka tidak akan menyebabkan sholat pelungguh batal dengan sebab tidak mentajdid wudunya. Yang berikutnya, qala haddatsana Ibnu Abi Umara qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Wa'il bin Daud an ibnihi wa huwa Bakr bin Wa'il an Zuhri an Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik beliau berkata, awalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyah bi tabrin wa saukin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayakan hari pernikahan beliau dengan Siti Safiyyah di saat beliau berada di Khaybar, karena Siti Safiyyah niki adalah tawanan perang Khaybar. Tawanan perang Khaybar pada tahun ke-7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati peperangan Khaybar yang sangat luar biasa. Kurang lebih 20 hari Rasulullah mengepung orang-orang Khaybar, sampai pada akhirnya mereka menyerah, dan beliau mendapatkan tawanan serta ghanimah yang banyak dari Khaybar niki, serta ada seorang perempuan yang bernama Siti Safiyyah Rasulullah tawan dan dikawini oleh Rasulullah SAW dengan mahar, dibebaskan dari tawanannya dan dibawa pulang ke Madinah, dan termasuk dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Khaybar beliau merayakan hari perkawinannya dengan Siti Safiyyah cuma menggunakan tamrun wa sawiq, yaitu korma dan sawiq. Sawiq niki ma yuttakhadhu minal hintati wasyair fayudhanu wa yakhbazu wa yujaffafu wa jaffafu wadhanu thaniyatan, yaitu hintah gandum yang bagus dicampur dengan gandum yang tidak bagus, lantas ditumbuk serta dimasak, dikeringkan, setelah niki kembali ditumbuk, dibuat menjadi bubur ya, yang kalau bahasa semangkinan niki disebut dengan surbah ya, bubur surbah niki yang sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin niki akan ada bubur sejenis bubur surbah ya. Qala haddatsana Husain bin Muhammad al-Basri qala haddatsana Fudail bin Sulaiman qala haddatsani Fa'idun maula Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haddatsani Abdullah bin Ali, kata beliau ya, saya
diceritakan oleh Abdullah bin Ali an jaddatihi, dari kakek beliau Salma, Siti Salma, annal Hasan, suatu ketika Sayyidina Hasan ibn Ali, putranya Sayyidina Ali, wa ibnu Abbas, dan Abdullah ibnu Abbas, putranya Abdullah, misalnya Sayyidina Ali, seolah-olah dia berpaman terhadap Abdullah ibnu Abbas, Hasan dan Husain, ibnu Ja'far, dan Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Ja'far niki bemisan, karena Ja'far dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah berdua adalah bersaudara, anaknya Abu Talib. Atau ketiga berkeluarga ini termasuk keluarga beliau bertiga mendatangi Siti Salma. Faqalu laha, lantas mereka berkata, isna'i lana ta'aman, bikinkan saya, masakkan saya makanan, masakkan kami makanan, mimma kana yujibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu makanan-makanan yang sangat dicenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhsinu aklahu, dan sangat senang beliau makan. Faqalat, lantas Ummu Salma berkata, ya bunayya la tashtahihi al-yawm, wahai putra-putraku, jangan kalian inginkan dia sekarang. Mungkin pada saat itu Siti Salma sedang tidak memiliki bahan-bahannya, ya. Tapi qala bala nasna'ihi lana, beliau bertiga niki, yaitu Hasan, Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Ja'far, bersikeras, dan mungkin saja beliau membawa bahan-bahannya, sehingga bala isna'ihi lana, buatkan kami, masakkan kami makanan yang disenangi oleh Rasulullah. Qala, lantas Siti Salma faqamat, bangun, fakhadat syai'an minasyair, beliau mengambil gandum, fatahanathu, lantas beliau tumbuk gandum tersebut, thumma ja'alathu fi kidrin, beliau masukkan ke dalam panci, wasabat ali syai'an min zaitin, setelah beliau masukkan syair niki, lantas beliau tuangkan minyak, wadaqqatil fulful, lantas masukkan lada, tuabil dan rempah-rempah yang lainnya, faqarrabathu ilaihim, lantas setelah matang diajukan terhadap mereka. Niki makan niki disebut dengan surbah. Di Mekah mungkin sampai semangkiran niki masih banyak nggih. Biasa kita temukan niki di bulan puasa kalau di Masjidil Haram. Banyak yang mengganti memberi berbuka gratis di Masjidil Haram. Bahkan pelungguh direbutin. Di bulan puasa begitu masuk di Masjidil Haram, sebelum pelungguh masuk di Masjidil Haram, pelungguh sudah ditarik oleh orang-orang yang punya halakah tempat makan untuk berbuka. Ya, bukan 1, 2, 3 orang, bahkan puluhan orang akan mengajak pelungguh untuk berbuka di tempatnya, buka di tempatnya. Ya Allah ma'ana, ya Allah ma'ana, ma'ana. Direbutkan pelungguh, karena mereka sudah bikin halaqah-halaqah di Masjidil Haram, tempat-tempat, karena memberi orang yang berbuka, pelungguh akan mendapatkan pahala orang puasa niki tidak dikurangi sedikit pun. Itulah kenapa orang-orang Arab niki, termasuk pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadun nas wa ajuba ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah orang yang paling dermawan, dan dermawan beliau lebih meningkat lagi di saat bulan puasa. Sehingga pada bulan puasa banyak makanan-makanan gratis, termasuk surbahnya juga ada. Bahkan setiap harinya juga di di restoran-restoran yang dikelola oleh orang-orang Arab asli atau orang-orang Yaman, biasa ada menjual surbah dan taqati' namanya. Taqati' niki isi dalam kambing ataupun sapi ataupun onta niki dipotong-potong, setelah itu digoreng, itu yang dimakan dengan roti. Tapi sebelumnya terkadang biasa ada surbah, sejenis bubur tapi agak namanya agak berair, ya, sejenis sop lah bahasa yang perlu sami, ditaruhkan terang potongan-potongan daging sedikit. Ini surbah yang sangat disenangi oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada di daerah Pringgabaya saya lihat ada musim-musim di mana mereka bikin bubur surbah. Ya, bubur surbah yang bikin di situ sama sejenis bubur yang belum sami, tidak ada airnya, sejenis bubur. Beda dengan surbah yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang Arab. Niki banyakkan air, ada gandum di dalamnya, ditaruhkan ragi dan lain sebagainya. Faqalat hadza mimma kana yujibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Ummu Salmah, Siti Salmah mengatakan, inilah makanan yang sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhsinu aklahu, dan beliau sangat lahap memakan makanan ini. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsa Sufyan anil Aswad bin Qais an Nubaih al-Anazi an Jabir bin Abdullah qala atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu shatan faqala ka'annahum 'alimu anna nuhibbul lahmi fil hadis qissatun tawilatun. Niki hadis niki menceritakan kejadian perang Khandaq sebelum terjadi perang Khandaq. Niki diantara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat perang Khandaq niki terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Niki yang disebut dengan perang Ahzab, sampai-sampai diceritakan dan diabadikan dalam Al-Quran, ya, yang disebut dengan perang konfederasi atau perang napi namanya, ya, semangkinan niki apa namanya niki satu tempat dimusuhi oleh sekian banyak orang, yang menjadi dalam utamanya adalah Bani Nadir, karena Bani Nadir niki termasuk orang-orang yang pernah makar terhadap Rasulullah SAW, sehingga dikeluarkan dari Madinah pada tahun ketiga. Pada tahun ketiga mereka ngundang Rasulullah SAW untuk acara makan-makan di perkampungan mereka Bani Nadir, tapi mereka sudah membuat jebakan terhadap Rasulullah. Mereka sudah menaruh batu besar di atas bukit tepat di rumahnya seorang yang akan tempati oleh Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah masuk, beliau sudah diceritakan oleh malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, jangan masuk ke rumah itu. Mereka sudah bikin jebakan untuk Anda. Lihat ada batu di belakang rumah, ada bukit di situ, dia menaruh batu besar. Begitu Anda masuk di rumah itu, maka mereka akan menggulingkan batu itu." Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril, tapi belum beliau yakin sampai pada akhirnya beliau mengalami langsung, sehingga beliau pun benar. Begitu beliau masuk ke rumah tersebut, dia menoleh ke belakang, ternyata benar persis posisi rumah itu ada batu yang sangat besar mereka sudah taruh di situ, sehingga andai kata Rasulullah masuk di situ, niscaya batu itu akan digulingkan dan akan menindih rumah di mana Rasulullah SAW akan duduk di situ. Maka Rasulullah SAW baru percaya setelah menyaksikan kenyataan yang sudah dilakukan oleh orang-orang Bani Nadir niki, sehingga Rasulullah kembali ke Madinah dan mengumpulkan pasukan serta menyerang mereka Bani Nadir niki yang makar terhadap Rasulullah SAW dan dikeluarkan dari Madinah. Pada akhirnya beliaulah yang mengumpulkan pasukan, merayu orang-orang Quraisy untuk mengepung Rasulullah dan para sahabatnya. Beliau pergi ke Mekah, membujuk orang-orang Quraisy untuk memerangi Muhammad dan sahabatnya. Maka mereka berhasil membujuk orang Quraisy, sehingga terkumpul kurang lebih sekitar 4.000 orang pasukan yang siap akan memerangi Rasulullah di Madinah. Begitu juga beliau merayu orang-orang Bani Ghatfan. Bani Ghatfan ini juga ditaklukkan oleh Rasulullah pada tahun kelima, pada tahun ketiga, ya,
Dan Bani Ghatfan juga siap untuk membantu Bani Nadir dan orang-orang Quraisy, membawa pasukan kurang lebih sekian 1000 tentara berkuda yang dipimpin oleh Uyainah ibn Hisn. Sebenarnya Uyainah ibn Hisn niki ya pernah diselamatkan oleh Rasulullah dan diberikan lahan untuk mereka, untuk dia mengembala kambingnya. Tapi Uyainah ibn Hisn niki ya, air susu dibalas dengan air tuba. Mereka ikut bergabung bersama pasukan Quraisy dan Bani Nadir untuk memerangi Rasulullah di Madinah. Begitu juga Bani Murrah dibujuk oleh Bani Nadir, ikut juga dengan bawa 400 pasukan. Begitu juga Bani Asja yang dipimpin oleh Misr ibnu Rakhillah, dan Bani Salim dipimpin oleh Sufyan ibnu Abdus Syams membawa 700 pasukan. Begitu juga Bani Asad, Tulaihah dipimpin oleh Tulaihah ibnu Khuwailid, sehingga kumpul pasukan niki kurang lebih sekitar 10.000 pasukan yang tidak akan bisa sanggup untuk dihadapi oleh orang muslim. Pada saat tersebut Rasulullah dan para sahabatnya baru berjumlah 3.000 orang. 3.000 orang akan menghadapi 10.000 orang, 1 lawan 4. Maka Rasulullah bermusyawarah setelah mendapat cerita bahwa pasukan yang sudah menyiapkan dirinya untuk memerangi Rasulullah, jumlahnya kurang lebih sekitar 10.000 orang. Nanti Rasulullah berkumpul musyawarah bersama para sahabat apa yang harus dilakukan, apakah dihadapi di sini di dalam kota Madinah atau di luar, karena mereka banyak. Pada saat tersebut ikut juga Salman Al-Farisi dalam musyawarah tersebut. Maka Salman Al-Farisi memberi ide, kalau kami di Persia tidak bisa menghadapi musuh saking banyaknya, maka kami gali parit, kami menggali parit, kami bentengi diri kami dengan parit-parit. Maka Rasulullah SAW mengikuti idenya Salman Al-Farisi dan memilih tempat, kira-kira mana tempat yang paling bagus untuk bertahan. Akhirnya ditemukanlah di belakang Jabal Salak atau Bukit Salak yang semangkinan niki ya. Pelunggu melaksanakan umrah pasti sudah pelunggu akan diajak ziarah di daerah Medan Khandak yang dulunya Masjid 7 terkenal dengan Masjid As-Sab'ah. Tapi semangkinan niki, masjid-masjid niki sudah dirusak, tinggal 3 masjid. Masjid Rasulullah bertahan, Masjid Sayyidina Ali dan Masjid Salman Al-Farisi ya. Serta dibangun semangkinan niki masjid yang lebih besar dari itu, sangat besar sekali, di daerah Jabal Salak niki. Mungkin sekitar kurang lebih ya 1 kiloan lah, kurang 1 kilo dari Madinah tempat niki, dan posisinya sangat bagus, strategis untuk mempertahankan diri. Di belakangnya gunung dan perkampungan yang tidak mungkin mereka akan lewat di situ. Di depannya ya, di situ digali parit yang lebarnya tidak bisa diloncati oleh kuda, panjangnya kurang lebih sekitar 400 meter. 400 meter digali. Semangkinan niki ada pom bensin. Ada pom bensin di situ, jaraknya mungkin sekitar 400 meter galian parit niki. Sehingga di saat menggali parit niki ya, pada saat niki Madinah, orang-orang Madinah termasuk Rasulullah SAW sedang mengalami kekeringan, paceklik, harta kurang dan lain sebagainya, sehingga banyak diantara sahabat-sahabat yang kelaparan. Semua ikut, termasuk Rasulullah SAW sendiri ikut terjun dalam menggali parit niki ya. Banyak mujizat Rasulullah SAW yang disaksikan oleh para sahabat di saat menggali parit niki. Termasuk diantaranya di saat menggali parit niki ada batu besar
Semua sahabat-sahabat mencoba batu niki untuk dipukul, tidak bisa. Dipukul oleh sahabat-sahabat yang lain menggunakan alu dan lain sebagainya, tidak bisa. Maka sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada batu yang menghalangi kami, ya, dan sangat besar. Akhirnya Rasulullah mendatangi batu niki sambil berdoa dan memukul 3 kali batu niki. Begitu pukulan yang pertama dari batu niki, keluar cahaya ke arah selatan, keluar cahaya. Pukulan yang keduanya, keluar cahaya ke arah utara. Pukulan yang keempatnya, keluar cahaya ke arah barat. Maka Rasulullah SAW beritakan bahwa pada saatnya nanti Islam akan menguasai Yaman, Islam akan menguasai Syam, Islam akan menguasai Persia. Maka benar terjadi apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya, di saat menggali parit tersebut, sahabat-sahabat kelaparan, sehingga ada seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Niki dia ceritanya niki. Jabir ibnu Abdullah melihat sahabat-sahabat sudah kelaparan, ya, maka beliau pulang ke rumah dan menyembelih anak kambing serta memasak kurang lebih sekitar 1 mud, 1 sok gandum, 1 sok syair. 1 sok niki kurang lebih sekitar 4 mud. 1 mud niki 675 gram. 675 gram kali 4 kurang lebih sekitar 3 kilo beras, 3 kilo gandum yang dimasak oleh Jabir bin Abdullah serta menyembelih seekor anak kambing. Ya. Lantas setelah selesai disembelih, dimasak, perintahkan istrinya untuk memasaknya. Ya, begitu hampir matang, beliau pun jalan pergi ke tempat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau istirahat. Lantas menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah memerintahkan istri saya untuk memasak dan menyembelih anak kambing, cukup untuk berapa orang sahabat saja. Pelungguh yang persilahkan ke rumah untuk menikmati makanan niki. Maka Rasulullah perintahkan terhadap Jabir bin Abdullah, wahai Jabir bin Abdullah, silahkan pulang, tutup makanan itu, jangan buka sampai pada akhirnya saya datang. Maka Rasulullah SAW perintahkan terhadap para sahabatnya, kurang lebih 3.000 orang, ayo kita ke rumahnya Jabir, karena Jabir sudah menyiapkan kita makanan. Muntelu kilo kira-kira dengan cukup niki. Okay. Paling 20 dengan paling 2 nggih. 3 kilo. Tapi Rasulullah mengundang selaput nih, sehingga membuat Jabir ketakutan. Ini cukup, ini cukup, kata Jabir. Tapi dengan penuh keyakinan akan terjadi sesuatu pada diri Rasulullah SAW, akhirnya beliau pun pulang memberitahu istrinya dan tutup, makan ditutup, jangan dibuka sampai pada akhirnya Rasulullah datang. Beliau sudah perintahkan saya seperti itu, karena yang akan menikmatinya semua yang menggali parit, kurang lebih sekitar 3.000 orang. Maka Rasulullah mengundang semua sahabat-sahabat yang gali itu, ayo kita ke rumahnya Jabir, karena beliau sudah menyiapkan kita makanan. Ke sahabat-sahabat semuanya datang ke rumahnya Jabir bin Abdullah dan dipersilahkan masuk 10-10, masuk 10-10, dan Rasulullah yang nyendok sendiri makanan niki, disendok. Setelah disendok di atas nabi namanya nareh tepsi, ya, ditutup makanan niki, ya, dimakan oleh sahabat-sahabat yang 10 niki, karena memang kebiasaan Rasulullah dan para sahabat semuanya makan selalu dengan cara begibung. Ternyata salah satu kenapa Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilur Rahman, di antara penyebab Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilur Rahman, karena beliau tidak mau makan sendiri, selalu makan bersama orang-orang miskin, selalu begibung. Tidak mau beliau makan sendiri. Untuk yang pelugum sami, biasa mesa-mesa doang, bahkan dek barang seni nak mesa-mesa di dalam pawon. Ternyata makan begibung niki barokahnya luar biasa. Dengan sebab itu Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilur Rahman, termasuk itu. Begitu juga saking kena dermawan beliau dan selamatnya beliau dari ujian yang sangat berat.
Teman sekalian, begitu sahabat yang 10 niki makan, selesai makan, diperintah ditawarkan untuk nambah lagi, tapi beliau mengatakan sudah kenyang ya Rasulullah. Oh, silahkan keluar. Masuk yang 10, masuk 10. Disendukkan nasi niki. Begitu dibuka oleh Jabir yang tukang buka, marabengan nasi niki. Kembali marabengan. Sampai pada akhirnya habis pasukan yang gali parit niki, 3.000 orang lebih niki, 3.000 orang niki habis makan nasi niki seperti biasa, syair niki seperti biasa, marabengan kayak tidak pernah dimakan. Di antara salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melipat gandakan, menggandakan makanan yang sedikit menjadi banyak. Itu juga mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, langsung turun maidah dari langit, ya, tepsi berisikan makanan dari langit, dari surga untuk kaumnya Nabi Isa. Sahabatnya Nabi Musa, sahabat Rasulullah pun seperti itu, langsung dari surga dirasakan, dicicipi oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk waktu perang Khandaq niki juga ada seorang perempuan teduk-teduk karena gali parit niki lama, kurang lebih semingguan baru tuntas parit niki. Selesai parit niki digali, baru datang orang-orang yang dari Mekah ataupun pasukan-pasukan Ahzab niki. Ya, ada seorang perempuan melihat suaminya yang lapar, akhirnya beliau membawakan suaminya beberapa genggam kurma saja, khusus untuk suaminya. Dengan cara diam-diam beliau menyelinap masuk mau menemui suaminya. Lantas Rasulullah melihat perempuan niki, tegita isi Rasulullah. Lantas Rasulullah empoh perempuan niki, dipanggil, ya, perempuan sini, tak. Akhirnya perempuan niki mendekati Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang anda bawa itu sembunyi-sembunyi? Maka perempuan niki jujur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, niki sekedar berapa butir korma untuk suami saya yang ikut menggali Khandaq, yang ikut menggali Farid. Kata Rasulullah, mari datangkan sini, datangkan sini. Maka korma itu didatangkan. Lantas diperintahkan, Rasulullah merintahkan sahabat untuk mengelak tikar yang terbuat dari dari kulit kambing. Di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa at'ama min tamrin qalilin wa jama'a fadul azwat ala nat'i fada'alaha bil barakah thumma qassamaha fil askari faqamat bihim. Maka perempuan niki memberikan korma niki terhadap Rasulullah, maka Rasulullah perintahkan sahabat untuk ngelat tikar yang terbuat dari kulit. Ditaruhlah korma niki di situ, berapa biji saja. Ditaruhlah di situ korma niki, tiba-tiba korma niki menjadi banyak. Membuat perempuan niki terheran-heran. Korma niki menjadi banyak. Setelah Rasulullah berdoa, lantas Rasulullah memanggil sahabat-sahabat yang menggali Khandaq niki, menggali parit niki, dipanggil, lantas diperintahkan untuk ngambil secukupnya. Ambil sampai habis. Sahabat yang gali parit niki dengan korma yang sedikit niki habis, cukup mereka dapat korma niki untuk mengisi perutnya yang kosong, yang lapar. Ya Allah. Telah di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan. Jadi mukjizat niki disaksikan oleh para sahabat, diceritakan oleh para sahabat seperti apa mukjizat Rasulullah. Jadi kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul itu namanya mukjizat. Kejadian yang terjadi pada orang-orang soleh itu yang disebut dengan karamah. Tapi karamah tidak akan pernah bisa melebihi mukjizat para nabi. Kalau ada di antara orang menceritakan karamahnya, maka langsung drastis turun kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinkan kalau ada orang menceritakan karamahnya,
sama dengan mukjizat para nabi, yakinkan dia adalah seorang pembohong, lekak. Tidak akan pernah ada karomah orang yang mulia melebihi mukjizat para nabi. Sebenarnya pelunggu harus hati-hati dengan orang-orang menceritakan karomah-karomah begini, ya, jangan pelunggu yakini sampai pada akhirnya pelunggu benar-benar menyaksikannya, karena mukjizat niki langsung disaksikan oleh para sahabat. Para sekalian yang telah muliakan, jadi banyak di antara mukjizat Rasulullah SAW yang disaksikan oleh para sahabat di saat terjadi perang Khandaq, perang parit niki. Di saat perang parit niki juga, di saat menggali parit niki juga, Rasulullah ikut terjun menggali parit niki sambil menghibur para sahabat dan membaca syair yang berbunyi, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنزلنا السكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Niki yang dibaca oleh Rasulullah berulang-ulang untuk memberi semangat pada para sahabatnya yang sedang menggali farid. Allahumma laula anta mahtadaina, wahai Allah, kalau bukan karena engkau maka kami tidak akan pernah mendapat hidayah. Wala tasaddaqna, dan kami tidak akan bisa mengeluarkan sedekah, baik itu zakat, infak dan sebagainya. Wala sallaina, dan kami tidak akan pernah melakukan salat. Fanzalna sakinata alaina, maka turunkan ketenangan pada hati kami dalam menghadapi musuh-musuh kami. Wa tsabbitil aqdam in laqina, dan kuatkan pijakan kami di saat menghadapi musuh-musuh kami. Wal musyrikuna qad bagha alaina, dan orang-orang musyrik sudah melampaui batas terhadap kami. Wa in aradu fitnatan abaina, begitu mereka menginginkan fitnah perang terhadap kami, maka kami pertahankan diri kami. Ini yang dibaca oleh Rasulullah berulang-ulang sambil menggali parit untuk menghibur, untuk menyemangati diri, terus menggali parit sampai pada akhirnya selesai penggalian parit. Maka begitu selesai penggalian parit, Rasulullah mengatur pasukan. Orang-orang muhajirin diberikan bendera kaum muhajirin diberikan terhadap Zaid ibnu Haris. Adapun bendera Ansor diberikan terhadap Sa'ad ibnu Ubaidah, Sa'ad ibnu Ubadah. Ya. Setelah niki Rasulullah SAW mengatur pasukan. Di sini, ya, dipimpin oleh ini, di sini dipimpin oleh ini. Kurang lebih sekitar 7 pimpinan. Setiap pimpinan ada anak buahnya, sehingga dikenal dengan Sab'ul Masajid. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, ya, Sayyidina Uthman, Salman Al-Farisi, pribadi Rasulullah SAW sendiri. Maka setiap tempat-tempat pasukan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin niki termasuk Rasulullah, di situ dibangun masjid yang dikenal dengan Sab'ul Masajid. Daerah Khandaq Bismangkiran niki tinggal 3 masjid, dan ada masjid besar yang dibangun di situ. Cuman pelunggu kalau ke sana tidak ada salat-salat sunnah yang disunnahkan. Di Madinah niki salat yang dituntun untuk dilakukan cuman di Kuba saja. Rasulullah, barang siapa yang berwudu dari rumahnya lantas mendatangi Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti melakukan 1 kali umrah. Sebenarnya Rasulullah niki salah satu hadiah Allah terhadap Rasulullah SAW, karena beliau tidak bisa melakukan umrah. Maka Rasulullah setiap hari Sabtu beliau berangkat dari Madinah jalan menuju Kuba, yang jauhnya kurang lebih sekitar 5 km dari Madinah menuju Kuba. Maka di saat yang belum kami pergi umrah ataupun haji, ya, ziarah Kuba ini adalah hal yang wajib, pasti yang belum kami akan diajak ke sana. Maka wudhu dari rumah dan sholat di situ 2 rakaat, terserah pelunggu mau sholat Nabi pun silahkan. Sholat tahiyatul masjid boleh, sholat mutlak boleh, tapi biasa pelunggu sampai di situ jam 7 atau jam setengah 8 baru pelunggu sholat di situ. Dan saat niki ada jam setengah 7 atau 8 niki sudah ada waktu duha, maka kalau bisa pelunggu sholat duha juga di situ.
dan pahalanya sama dengan 1 kali umrah. Cuman itu saja. Adapun di tempat-tempat yang lain tidak disunnahkan salat di Uhud. Pelunggu akan ziarah ke Masjid Uhud. Setelah dari Khandaq langsung ke medan Uhud. Setelah medan Uhud langsung pelunggu menuju Khandaq. Ya. Khandaq, Uhud, Khandaq, ya langsung pulang. Cuman itu saja. Tempat ziarah di Madinah. Ya, termasuk Masjid Qiblatain juga. Setelah Uhud langsung ke Masjid Qiblatain. Biasa sebelum Masjid Qiblatain pelunggu akan diajak ziarah ke Madhab Al-Quran, tempat pabrik percetakan Al-Quran. Biasa pelunggu diajak ke sana. Begitu sampai di situ langsung pelunggu dipersilahkan masuk, diperlihatkan tempat percetakan Al-Quran yang sangat luas sekali. Setelah pelunggu lihat kondisi, pelunggu keluar di sana langsung dihadiahkan Al-Quran, biasa. Setelah niki baru pelunggu jalan ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain niki tidak ada salat khusus di situ. Cuman begitu tiang pelunggu saya masuk masjid dimanapun disunnahkan pelunggu melakukan salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Bukan saja masjid, tapi di musalla pun pelunggu dituntut untuk sembahyang solat sunat masjid, karena setiap masjid niki tempat orang solat, setiap musalla niki tempat orang sujud juga. Disebut sujud, tapi yang dimaksud adalah solat, ya disebut solat ikut juga sujud di situ. Maka di mana-mana sampai di rumah pun kalau ada pelunggu bikin musalla di rumah, maka setiap pelunggu masuk ke tempat solat niki dituntut dan disunahkan untuk solat tahiyatul masjid. Bahkan konteks hadisnya tidak mengatakan idza dakhaltum masajidakum, bukan, tapi konteks hadisnya mengatakan idza dakhaltum musallakum farka' rak'atain, kata Rasulullah. Apabila kalian masuk ke tempat solat kalian, maka ruku 2 kali. Disebut ruku, tapi yang dimaksud adalah solat sunnah tahiyatul masjid. Di musalla, di masjid, ya, atau di rumah pelunggu bikin musalla, maka begitu masuk sunnah untuk melakukan salat tahiyatul masjid. Begitu juga begitu pelunggu ziarah ke Uhud, di Uhud ada masjid Sayyidina Hamzah. Di sampingnya di situ ada tempat yang berair. Di Masjid Sayyidina Hamzah niki ada tempat yang berair, tidak akan pernah kering. Bagaimanapun suhu udara di Madinah niki, tempat itu tidak akan pernah kering. Ternyata di situ tempat Sayyidina Hamzah terkapar berlumuran darah di samping masjid itu, sehingga tempat tersebut selalu basah, meskipun suhu udara di atas 47 bahkan 50. Kalau di Madinah bahkan bisa lebih. Kalau musim panas bisa lebih di Madinah, musim dingin bisa lebih dari Mekah. Maka begitu pelunggu ziarah ke Khandaq, nantinya siapa tahu besok lusa pelunggu berangkat untuk melakukan umrah. Yang semakin ini sudah dibuka. Yang lihat tadi ada yang ngirimkan tiang namanya WA, ya, sudah buka, sudah datang jamaah haji yang dari Malaysia atau jamaah haji yang dari Indonesia sudah sampai di Madinah, sudah sampai di Mekah. Insyaallah mudah-mudahan umrah dan haji musim haji yang akan datang akan tetap jalan seperti biasa, sehingga pelunggu yang sudah 2 tahun sudah berencana sebenarnya pelunggu berangkat tahun 2019, cuman karena pandemi yang seperti ini akhirnya 2 tahun pelunggu tertunda. Mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa pelunggu pergi untuk melakukan haji. Begitu juga pelunggu yang belum melakukan haji dan umrah, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang yang pelunggu sami bisa melakukan haji dan umrah ala hadhihi niyah ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tempat-tempat yang bersejarah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Karena sudah azan ampuran dan bubuik hadis niki, ya, insyaallah minggu yang akan datang kita akan habiskan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan keliruannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.